Kalau Ramadan Peri itu kalau dulu setiap tahunnya kita diselenggarakan Ramadan penuh itu Mbak. Etnisnya kan banyak di sini Mas. Ada Karo, ada Batak Toba, Tamaruli, ada Melayu seperti yang dibilang tadi. Saya suka program Melayu katanya. Ada Minang di sini ya kan. Jadi kita itu Radio Visit. untuk event misalnya karaoke gitu ya. Ya, misalnya kita ada festival lagu-lagu Batak, sangat sukses. Itu di Radio Kardopa gitu ininya eventnya. Kita pertama sharing di gedung salah satu gedung di gedung Pak Dede namanya di Kota Medan ini kita dulu pernah gelar festival lagu-lagu Batak. Itu pokoknya banyak kali lah peserta dan penontonnya, tapi waktu itu kan belum pandemi ya. Iya, jangan sebelum pandemi. Kalau untuk acara kita bikin sendiri itu ada program Natal sendiri di gedung Radio Kardopa. Itu setiap tahun kita selenggarakan, dan untuk Ramadan kita ada pembagian paket Lebaran kita setiap tahun gelar. Itu kegiatan Natal dan Lebaran tadi untuk internal Radio Kardopa Group aja atau untuk masyarakat luar? Untuk masyarakat luar. Untuk masyarakat seperti pembagian paket Lebaran itu ya kita kepada orang-orang yang kurang mampu. Misalnya kita bagi kupon sama tukang beca, sama orang ibu-ibu yang ada di Kota Medan ini gitu. Kita bagi-bagi kupon dan pada hari H nanti mereka datang untuk ngambil paketnya. Itu Mbak. Itu juga dengan Natal juga seperti itu, kita undang mereka melalui on air di radio, silahkan datang ke acara Natalan Kardopa. Nah, mereka datang. Kalau dulu kita di gelanggang remaja itu penuh kalau setiap Natalan. Tapi karena masa pandemi kita hanya di gedung Radio Kardopa aja yang daya tampungnya paling 200 gitu. 200 udah banyak itu. Itu jadi selama pandemi ini Natal dan Lebaran itu kisaran 200 itu ada hadir di gedung Mbak? Ya, ada. Luar biasa. Biasa kan mereka rindu untuk ketemu, misalnya rindu untuk ketemu tatap muka sama fans juga, antara mereka juga udah rindu ya kan ketemu. Yang biasanya dulu difasilitasi dengan temu fans, ini sekarang nggak ada lagi gitu. Jadi momen-momen pembagian paket Lebaran atau kalau pembagian paket Lebaran memang hanya untuk orang-orang yang kurang mampu yang kita berikan. Tapi kalau Natal kan semua kita undang. Hampir. Gitu. Oke, ya luar biasa ya. Kardopa dengan usia yang sudah tidak muda tapi tetap digemari oleh pendengarnya. Masih muda loh Mbak. Oh iya masih muda ya. Kan udah mau 50 tahun. Udah 50 tahun ya. 46 Mbak. 46 ya. Lebih tua aku. Iya ya. Makanya saya ingatnya tadi Kak Mbak Lesna bilang kelahiran 72, aku ingatnya 50 tahun. Oh ya berarti belum ya. Aku ya kelahiran 72, kalau Kardopanya 76. 76 ya. Beda 4 tahun lah. Oke. Radio Kardopa sendiri juga di sini ada radio visi yang lebih ke anak muda ya. Kita Kardopa itu berawalnya sih sebenarnya dulu kita bangun radionya di Sibolga, Radio Suara Jukti namanya. Awal pertama Ibu Jorida membangun radio ya. Baru Radio Kardopa ini sebelumnya kan sudah ada yang Bapak Singarimbun dulu yang pegang, kebetulan anaknya agak mahasiswa. Jadi ini dibeli dari anaknya. Radio Kardopa ini dikelola sama Ibu Jorida dan sampai sekarang ngehits lah gitu. Justru yang lebih topnya malah justru Radio Kardopa ya, bukan radio pertamanya ya, bukan Radio Jukti ya. Kan kalau Radio Jukti itu kan di Sibolga Mbak. Iya, karena posisinya di Sibolga ya. Posisi Radio Sibolga sana, jadi mungkin karena di Medan ini pasarnya lebih besar, jadi mungkin Ibu fokus ke sini dan mereka juga tinggal di sini, fokusnya mengelola radio di Medan gitu. Iya. Berarti ini kalau tadi lihat di company profile kan ada Kardopa, Visi Radio, DIS, Karisma dan Jukti itu semua jaringan grup masih kita. On air, ya, masih on air masih. Seperti sebelum pandemi ya Mbak ya? Iya, masih on air semua Mbak.
Oke. Karena induknya besar, jadi walaupun anak-anaknya kecil-kecil, Mas Nete, ya udah dikasih aja gitu. Untung Karena induknya baik ya. untung induknya baik ya kan. Masih walaupun subsidi sana, oke, sana sini subsidi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting masih jalan gitu, jalan sama-sama yuk gitu. Iya. Soalnya kalau bisa dibilang kan kondisi pandemi ini kan dampaknya nggak cuma ke 1-2 orang, nggak cuma ke 1-2 perusahaan. Ini hampir ke semua perusahaan nggak cuma Indonesia kan, Mbak. Iya. Hampir bisa dibilang kan dunia. Jadi ya kita sama-sama berjuang lah. Mudah-mudahan kondisi pandeminya cepat selesai, cepat berakhir. Tapi kan udah endemi nih ya Mbak, udah bebas dong kita. Ya harusnya ya. Tapi bukan berarti kita juga nggak perhatiin prokes kan Mbak? Iya, harus. Tetap harus jaga prokes. Jadi di Jakarta udah ngantor semua Mbak? Di Bright sih alhamdulillah udah ngantor Mbak. Gitu. Jadi ya makanya mudah-mudahan kondisinya juga semakin membaik. Jadi kita perekonomiannya juga bisa kembali lagi bergejolak ya. Iya, itu yang pertama. Iklannya tapi juga gimana makin bagus ya. Harga naik semua ya, ekonomi bangkrut lagi. Iya. Apalagi minyak goreng ya. Aduh, apalagi minyak goreng, kayak mana aku mau jualan pisang goreng ya kan. Untuk sementara jangan jualan gorengan dulu. Malah itu yang paling enak disuka di sini Mbak. Benar, apalagi biasa nih Ramadan buka puasa pakai gorengan. Pakai gorengan, mantap kali. Goreng tahu, goreng tempe, goreng pisang goreng. Asik itu. Tapi menjelang bulan Ramadan, gimana suasana Ramadan di Medan, Mbak? Kan kalau bisa dibilang most of them di Medan kan non Muslim ya. Ya. Tapi kebanyakan bukan non Muslim. Sebenarnya Muslim mendominasi di sini sebenarnya. Banyak gitu juga ya. Banyak lah. Kalau Ramadan Peri itu kalau dulu setiap tahunnya kita diselenggarakan Ramadan penuh itu Mbak untuk orang berbuka puasa gitu kan, mereka ada sarana tempat berbuka puasa gitu itu penuh. Kita kalau ke sana misalnya buka puasa jam 6 harus ke sana jam 4. Jam 4 baru harus bagian tempat. Iya. Penuh. Di Medan ini walaupun istilahnya banyak multi etnisnya ya Muslimnya mendominasi ya. Sekitar 70% Muslim di sini Mbak. Jadi kalau Ramadan gitu suka ada juga yang jualan bukaan, jualan kalau di pinggir jalan tempat tertentu yang bukaan. Di pinggir jalan ada. Kalau kita mau misalnya lah kalau saya pulang itu di pinggir jalan itu UMKM orang yang jual gorengan itu berjejer. Jual es, jual gorengan, kalau di sini dibilang jual makanan, pokoknya mie semua lah. Keluar lah itu. Oke. Ya tadi kan yang di video sebelumnya tadi kan ada tuh makanan-makanan yang kuliner, wisata kuliner itu di bulan Ramadan semuanya buka ya. Di situlah orang paling banyak berjualan di bulan Ramadan. Iya. Karena orang berbuka puasa kan kalap mata ya. Iya. Karena mau buka kan ada nampak ambil beli tapi di rumah sampai di rumah udah kenyang ya kan. Iya. Minum teh manis aja udah cukup sebenarnya, tapi karena pengen lihat semuanya. Tapi sebelum minum teh manis itu kan seleranya ya Mbak. Betul, karena pengen semuanya, pengen ini itu jadi ya udah deh semuanya dibeli. Oke. Sebelum Mbak Ripka, Mas Ilham, Mbak Diana masih ada yang mau ditanyain? Mungkin saya satu kali ya. Oh iya, silakan Mas Ilham. Mungkin setelah lihat video yang sebelumnya ya, tadi kan ada dari Cardopa di Mata Fans tadi itu. Saya lihat kan ada nyebutin jenis-jenis musiknya dari jenis rata-rata apakah etnis atau misalkan memutarkan lagu internasional atau nasional, bisa dijelasin nggak komposisi musiknya di Cardopa itu seperti ya. Kita etnis itu Indonesia itu kita 40%, kalau di etnis kita sekitar 30%. Lebihnya itu dangdut, barat, lagu campuran. Berarti lebih dominasi di lagu-lagu etnis ya berarti ya? Etnis ya. Dan
Indonesia ya. Etnisnya kan banyak di sini Mas. Ada Karo, ada Batak Toba, Tabanubi, ada Melayu. Seperti yang dibilang saya suka program Melayu katanya. Ada Minang di sini ya kan. Jadi kita itu setiap hari nyuguhkan lagu-lagu itu ke mereka gitu. Misalnya hari ini kita masuk ke program Minang, besok masuk program Karo gitu. Besok lagi Tapanuli. Seperti itu. Jadi mereka udah hafal betul kapan lagu Karo di Radio Kardopa, kapan lagu Batak di Radio Kardopa, kapan lagu Minang, ya mereka udah tahu gitu. Dan nungguin. Selain itu dari sisi jadwal, apakah di Radio Kardopa itu sendiri radionya diputar secara 24 jam non-stop atau misalkan ada aktivitas misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 8.10 malam, apakah 24 jam? Kita dari jam 5:30 pagi sampai jam 12 malam. Oh, 6 pagi. 24 jam. Enggak 24 jam. Jam 12 malam udah closing. Oke. Ya, terima kasih Mbak Desna. Oke, makasih. Silakan Mbak Hani. Ya. Karena medannya multi etnis, jadi difasilitasi di Radio Kardopa ya. Ya, semua etnisnya ada di Kardopa. Mau cari apa aja ada di Kardopa. Semuanya ada ya. Tapi kalau bisa dibilang tadi pendengar dari lagu-lagu etnis itu ada nggak sih yang usianya lebih muda ketimbang yang tadi ditanya Mbak? Ada. Ada ya. Banyak kalau presentasi yang tadi video yang disampaikan soalnya kan usianya kan rata-rata iya betul. Ini ya cukup sepuh cukup senior gitu. Betul. Itu karena senior yang diajak. Jadi mereka menggambarkan mereka udah mendengar lama Radio Kardopa gitu. Oke, kalau sudah cukup Mbak Liasna ada closing statement sebelum kita tutup program ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bright yang sudah mengundang saya untuk di meeting Zoom ini. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita dapat bekerja keras lagi untuk lebih survive lagi di tahun 2022 ini. Semoga Bright dengan billingnya 1M kali ya untuk Radio Kardopa tercapai. Amin. Ya Allah, amin. Oke, itu aja Mbak. Makasih sebelumnya teman-teman yang sudah mendengarkan saya, yang sudah undang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Liasna dari Radio Kardopa yang sudah menyampaikan informasi tentang Radio Kardopa dan potensi di Medan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita ke depan tetap harus survive, tetap harus semangat dan tetap harus punya misi ke depan tetap lebih baik ya. Amin. Untuk kegiatan radio Zoom kali ini, radio mapping via Zoom kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.